Ya, Anda kembali di Abang Indonesia Pagi. Pemirsa, aksi kekerasan siswa di sekolah ini nampaknya kembali terjadi. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah setelah dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri. Pemirsa, inilah kondisi Afdal Ali Piliang yang merupakan siswa sekolah swasta di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Korban mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada Selasa siang lalu. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Sementara pasca laporan keluarga ke Mapolres Jakarta Selatan, Kamis siang tim Inafis menemui pihak sekolah. Kepolisian masih terus meminta keterangan 5 saksi, diantaranya siswa dan kepala sekolah, terkait dengan perkelahian antar dua siswa ini. Sementara kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kondisi korban juga saat ini sedang dalam kondisi koma setelah menjalani operasi ya. Ya, coba kita akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan keluarga korban. Ada Mas Noval selaku kakak dari korban. Selamat pagi Mas Noval. Selamat pagi Mas Noval, kita turut prihatin, sangat-sangat sedih juga dengan Ya, apa yang menimpa terhadap adik Mas Noval. Kami turut prihatin ya Mas Noval ya. Terima kasih. Ya, Ya, Mas terima Noval, kasih, kalau Mbak. kita lihat informasi yang beredar itu kan ada narasi di mana sebelumnya sempat ada pertengkaran, pertikaian antara adik Anda bersama dengan kakak kelasnya ini. Tapi sebenarnya kronologi seperti apa? Singkat saja Mas, silakan. Jadi kronologi awal itu di saat adik saya menegur abang kelasnya ini, karena kan adik saya ini sedikit ikut organisasi di sekolahnya juga. Sebagai adik kelas mungkin si kakak kelas ini merasa tersindir atau gimana dan tidak terima ditegur oleh adik kelasnya. Kemudian pada tanggal 8 Oktober itu adik saya itu sedang menjalankan ujian sekolah yang dimana waktu itu di sekolah MA Syafia itu dilakukan kelas 11 dan 12-nya itu udah selesai ujian sekolahnya. Nah, tinggal yang kelas 10-nya ini. Adik saya kan kelas 10. Lalu dia saat istirahat jam 12.00 itu dijemput sama abang kelasnya pergi ke samping sekolah bersama, udah ditunggu sama pelaku yang berinisial NA, ya berinisial NA, yang dimana waktu itu adik saya di sana pun juga sedikit, saya yakin namanya mungkin anak baru sekolah beberapa bulan, kelas 10 lagi kan, ketemu sama kelas 11 ditatar kayak gitu atau dikumpulin kayak gitu, panik lah, pasti kasihan juga tuh adik saya. Jadi adik saya katanya menurut kesaksian beberapa warga katanya adik saya kena pukul, habis itu dijedotin kepalanya ke tembok, habis itu terjatuh. Nah, kalau Mbak bisa lihat itu di bagian muka sebelah kanannya itu, sebelah kiri itu ada bekas telapak sepatu. Nah, itu benar-benar pijakan telapak sepatu itu jelas. Iya, Mas Noval, itu kan kondisinya kepala dijedotin, artinya kondisi adik Anda ini dalam koma setelah menjalani operasi di bagian kepala begitu, Mas Noval? Iya, jadi di bagian kepala sebelah kanan, sebelah kiri sini sama depan sini terjadi pendarahan otak. Jadi harus waktu itu operasinya di jam 8 malam. Itu saya kira juga awalnya operasi cuma sekali aja, ternyata dia dua, Mbak, di bagian kanan sini. 2 kali operasi dari jam 8 itu sampai jam 5 pagi operasinya berjalan. Nah, setelah operasi itu adik saya koma sampai hari ini. Ya, dari pihak rumah sakit Mas, dari dokter sendiri, adakah kabar baik akan adik Anda ini seperti apa ke depannya Mas? Nah, kalau dari pihak dokter pun udah melakukan semaksimalnya, tapi untuk keadaan adik saya ini belum ada kabar baiknya, Mbak, dari dokter. Dan pihak keluarga pun juga masih benar-benar fokus untuk kesembuhan adik saya dulu, baru setelah itu bakal urus kasus hukum ini sedalam-dalamnya. Iya, ini kan sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya bagaimana dengan proses hukum? Sudah adakah
ditetapkannya pelaku dan diketahuinya berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, Mas? Kalau untuk dari kepolisian sih saya sama pihak keluarga hanya mohon untuk ditindaklanjutin aja Mbak. Semoga pelakunya ini langsung bisa ditahan karena jujur aja keluarga kita pun juga udah banyak yang melakukan laporan segala macam ini, tapi untuk proses pemanggilan aja belum ada gitu. Oke, begini Mas Noval, kalau kita lihat kan kondisi adik Anda sudah begitu parah ya. Adakah komunikasi yang dilakukan dari pelaku maupun keluarga pelaku terhadap Anda dan juga keluarga di rumah? Nah, ya itu untuk pelaku pun juga saat dimintai keterangan oleh pihak sekolah dan keluarga saya, cuma kebanyakan bohong aja sih Mbak menurut saya. Makanya saya berharap banget sama pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan kepada pelaku dan mungkin hanya pihak polisi lah yang bisa menemukan jawabannya. Baik, terima kasih Mas Noval Ali Piliang. Kita sekali lagi mengatakan bahwa kita turut prihatin dengan apa yang menimpa adik Anda ya. Terima kasih. Semoga cepat membaik kondisinya ya. Betul. Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum, selamat pagi.